Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 9 dan masih membahas tentang transformasi geometri. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas refleksi dan translasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Rotasi dan dilatasi. Nah, pada gambar menunjukkan memutarnya roda sepeda. Nah, roda tersebut dapat diputar searah jarum jam. Roda sepeda juga dapat diputar berlawanan arah putar jarum jam. Nah, kemudian coba kamu amati posisi lubang angin roda. Jika roda diputar, apakah bagian tersebut juga ikut berpindah? Kemudian jika menyorot roda sepeda ke dinding dengan senter, bagaimana bayangan roda yang tampak? Kemudian, apakah ukuran bayangan lebih besar? Mungkinkah ukuran bayangan roda lebih kecil? Nah, dalam matematika, gerakan putaran roda termasuk rotasi atau perputaran. Sedangkan kegiatan menyorot roda ke dinding termasuk dilatasi. Nah, bagaimana bentuk rotasi dan dilatasi pada bidang koordinat? Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu rotasi atau perputaran. Nah, rotasi perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah perputaran tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik yang tetap tersebut dinamakan titik pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal dinamakan sudut rotasi. Nah, untuk dapat memahami bentuk rotasi bisa perhatikan gambar. Di situ ada segitiga ABC diputar berlawanan arah jarum jam dengan sudut putaran theta terhadap titik pusat 0 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Untuk arah putaran berlawanan dengan putaran jarum jam, maka theta bernilai positif. Sebaliknya, untuk arah putaran searah dengan putaran jarum jam, maka theta bernilai negatif. Nah, pada rotasi dapat digunakan pendekatan koordinat. Bisa perhatikan gambar nomor 2. Di situ kita mendapatkan bentuk rotasi dan bayangan pada gambar nomor 2. Yang pertama ada titik A 4,0 dan B 4,3. Kemudian dirotasikan sebanyak 90 derajat terhadap titik pusat 0 menghasilkan titik A aksen 0,0 dan B aksen negatif 3,3. Yang kedua, titik A aksen 0,4 dan B aksen negatif 3,3 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0 menghasilkan titik A negatif 4,0 dan B negatif 4,4. Yang ketiga, titik A 4,0 dan B 4,3 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0 menghasilkan titik A negatif 4,4 dan B negatif 4,3. Nah, secara umum, hasil rotasi titik X, Y sebesar theta terhadap titik pusat 0 pada koordinat dapat dirumuskan ke dalam tabel. Nah, hasil rotasi pada bidang koordinat yaitu Yang pertama, sudut rotasi theta 90 derajat atau negatif 270 derajat dan koordinat semulanya x,
Y. Dan hasil rotasinya negatif Y, X. Yang kedua, sudut rotasi theta 180 derajat atau negatif 180 derajat. Dan koordinat semula X, Y. Dan hasil rotasinya negatif Y, negatif X. Dan yang ketiga, 270 derajat atau negatif 90 derajat. Koordinat semulanya X, Y, dan hasil rotasinya Y, negatif X. Yang kedua ada dilatasi. Nah, dilatasi ini merupakan proses pengalian ukuran bangun atau benda. Pengalian ukuran yang dimaksud dapat berupa besaran atau pengecilan tergantung dengan skala dilatasi unsur yang harus ada pada dilatasi, yaitu titik pusat dan faktor skala. Nah, untuk dapat memahami bentuk latasi bisa perhatikan segitiga ABC didilatasikan terhadap titik pusat P pada gambar. Yang A, kita dapatkan segitiga ABC dilatasikan terhadap pusat P dengan faktor skala K sama dengan 2 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ukuran sisi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ukuran segitiga A aksen, B aksen, C aksen dibandingkan ukuran sisi segitiga ABC sebagai berikut. PA aksen sama dengan 2 dikali PA. Kemudian PB aksen sama dengan 2 dikali PB. PC aksen sama dengan 2X 2 kali PC. Yang kedua, segitiga ABC didilatasikan terhadap pusat P dengan faktor skala K sama dengan negatif 1/2 ya, yang benar itu negatifnya ketinggalan, menghasilkan segitiga ABC. Ukuran segitiga ABC dibandingkan ukuran sisi segitiga ABC sebagai berikut. PA sama dengan 1/2 dikali PA, PB sama dengan 1/2 dikali PB, dan PC sama dengan 1/2 dikali PC. Nah, pada dilatasi juga dapat digunakan pendekatan koordinat. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar segitiga ABC didilatasikan terhadap titik pusat 0 dengan faktor skala 2 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, sehingga OA aksen sama dengan 2 kali OA, OB aksen sama dengan 2 kali OB, dan OC aksen sama dengan 2 kali OC. Nah, hasil didilatasi segitiga ABC, koordinat semula A negatif 1,1 dan hasil dilatasinya A aksen negatif 2,2 sama dengan A aksen 2 kali negatif 1,2 kali 1. Dan koordinat semula B 2,1 dan hasil dilatasinya B aksen 4,2 sama dengan A aksen 2 kali 2. Maaf, itu B aksen 2 kali 2, kemudian koma 2 kali 3. Yang C 2,3, hasil dilatasinya C aksen 4,6 sama dengan C aksen 2 kali 2, 2 kali 3. Nah, secara umum hasil dilatasi titik A, X, Y terhadap titik pusat 0 dengan faktor skala K adalah A aksen, KX,
KY. Adapun sifat dilatasi pembesar atau pengecil dapat dilihat dari nilai faktor skala K. Nah, yang A ada jika K lebih besar dari 1, bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Yang B, jika A lebih kecil dari K dan lebih kecil dari 1, bangun akan diperkecil dan secara terhadap pusat dilatasi bangun semula. Kemudian yang C, jika negatif 1 lebih kecil dari K dan lebih kecil dari 0, bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Dan yang D, jika K lebih kecil dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Nah, demikian penjelasan pada hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.